Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat. Oke, pada pertemuan kali ini masih bersama Kak Winda. Kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Republik Batav. Selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita akan menjalani ini bersama, jadi mari saling menghormati dan saling mendukung. Untuk agenda hari ini, kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Republik Batav oleh Herman Willem Daendels dan juga Jan Willem Jensen. Nah, saat ini Kak Winda sudah punya gambar dari dua gubernur jenderal pada masa pemerintahan Republik Batav. Ya, yang sebelah kiri adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan yang sebelah kanan adalah Gubernur Jenderal Jan Willem Jensen. Next, Kak Winda punya gambar 3 macam tanaman, yaitu kopi, tebu, dan juga tembakau. Ketiga jenis tanaman tersebut secara historis memiliki arti yang sangat penting karena tanaman tersebut telah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia, terutama pada era tanam paksa. Tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncul kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot dengan bersemboyan liberté, égalité, dan fraternité. Tahun 1795 pasukan Prancis menyerang Belanda dan menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris ke kota Kew. Akhirnya Raja Willem V mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan Surat-Surat Kew. Isi perintah dari Surat Kew adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Ada beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Yang pertama ada pada bidang pertahanan dan keamanan, yang kedua bidang pemerintahan, bidang peradilan, serta bidang sosial ekonomi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara. Dan yang keempat, yaitu membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan. Nah, ini adalah peta jalur Anyar Panarukan yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Daendels melakukan berbagai perubahan di dalam bidang pemerintahan. Ia juga banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara, adat istiadat di dalam kerajaan di Jawa. Jadi Daendels juga mulai berani melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal. Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Yang pertama yaitu membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Yang ketiga yaitu kedudukan bupati diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial. Dan yang terakhir yaitu kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan. Dalam bidang peradilan, Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama yaitu peradilan untuk orang Eropa, yang kedua yaitu peradilan untuk orang Timur Asing, dan yang ketiga untuk peradilan orang
pribumi. Dendles juga membuat peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dalam bidang sosial ekonomi, ada beberapa kebijakan Dendles. Yang pertama, Dendles berusaha melakukan banyak penggabungan wilayah. Yang kedua yaitu meningkatkan usaha pemasukan uang dengan pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu meningkatkan penanaman tanaman yang laris di pasar dunia. Yang keempat, rakyat harus melakukan penyerahan wajib hasil pertanian dan juga melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Yang selanjutnya ada pemerintahan pada masa Jensen tahun 1811. Jadi pada bulan Mei, Dendles dipanggil ke negerinya dan digantikan oleh Jan Willem Jensen. Ia adalah politikus berkebangsaan Belanda. Jadi sebelumnya ia sudah menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, akan tetapi dia terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Jensen mencoba untuk memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan oleh Dendles pada saat itu, namun beberapa daerah di India sudah jatuh ke tangan Inggris, hingga Jensen mundur ke daerah Semarang. Jadi pasukan Inggris terlihat lebih kuat. Akhirnya setelah beberapa saat, Jensen menyerah di daerah Tuntang. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811. Ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Terima kasih sudah menyimak. Kak Winda, mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.